Apakah Pertamina sudah mendapatkan rumusan solusi agar peristiwa kebakaran tangki Pertamina di Cilacap yang terjadi beberapa waktu lalu tidak berulang? Dan bagaimana pula antisipasi lanjutan terhadap dampak kepada masyarakat dan juga lingkungan sekitar? Sudah bergabung melalui sambungan telepon dengan Ifki Sukarya, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina International. Selamat sore Pak Ifki. Selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Ifki sudah bergabung dengan kita. Pak Ifki, kita ingin konfirmasi beberapa hal. Betul ya kalau polisi ini sudah menemukan dugaan awal penyebab kebakaran ini akibat sambaran petir. Tapi publik bertanya, sefragile itukah kilang sehingga petir saja bisa membakar sebesar itu? Atau bagaimana sebenarnya security system di sana, Pak? Baik Mas Ferdi, pertama terkait dengan tadi dugaan yang disampaikan oleh pihak polisian. Ya kami nanti tentunya akan mengikuti proses lebih lanjut ya investigasi yang akan dilakukan oleh pihak polisian itu sendiri, juga nanti investigasi dari pihak internal maupun nanti dari pihak pemerintah. Seperti itu Mas Ferdi ya. Sementara itu terkait dengan menyangkut masalah insiden yang terjadi ya saat hujan dan diduga tadi ada petir ya, kami juga itu nanti kita lihat seperti apa kejadian yang sebenarnya, dan tentunya kalau bicara menyangkut masalah apa yang kami siapkan dalam rangka tadi reliability kilang kami ya, baik dari sisi operasi maupun pencegahan dari kebakaran baik akibat dari sisi internal maupun eksternal ya, termasuk faktor alam ya. Dalam hal terkait dengan faktor alam yang diduga tadi dari petir, kami selepas dari kejadian atau insiden Balongan sebenarnya seluruh kilang ya kita melakukan evaluasi asesmen untuk memastikan ya bagaimana penguatan dan juga kelengkapan ini bisa ditambah atau disesuaikan dengan kondisi yang ada, berkembang sesuai dengan cuaca yang saat ini terjadi. Oke, Pak Ifki, gini. Seharusnya kan kajian tentang dampak dari kerusakan oleh bencana seperti hujan atau petir seperti ini kan sudah di awal begitu ya. Tapi kenapa kemudian tidak ada antisipasi yang lebih optimal begitu? Hanya karena petir saja, seharusnya ada teknologi yang bisa diterapkan. Ini objek vital nasional soalnya Pak Ifki. Ya Mas Ferdi, jadi memang bahwa tadi saya sampaikan kembali lagi ya, kami sudah memasang tadi alat-alat proteksi ya, light protecting system ya sesuai dengan standar internasional. Ya kembali lagi kami sampaikan bahwa upaya itu tengah dilakukan. Untuk itu ya dengan kejadian ini kita semakin mempercepat lagi untuk pemasangan light protecting system yang perlu diperkuat di daerah-daerah di mana di kilang yang perlu diproteksi, dan juga kami melakukan lebih kerap lagi untuk melakukan monitoring kondisi-kondisi atas tangki maupun light protecting system yang ada. Seperti itu Mas. Berarti ini menjawab spekulasi yang berkembang bahwa ini bukan kelalaian SOP atau unsur sabotase dari pihak-pihak tertentu begitu, bukan ya? Ya, saya kira kembali lagi Mas Ferdi, ya kita tidak mau berspekulasi, ya kita serahkan kepada pihak penegak hukum ya yang nanti akan melakukan investigasi seperti itu, Mas Ferdi. Karena musim penghujan ini prediksinya masih akan terus berlangsung sampai Januari ke depan. Artinya ancaman-ancaman petir menyambar lagi ke kilang-kilang yang lain juga berpotensi tinggi, begitu ya Pak Ifki ya? Setuju, betul Mas Ferdi. Untuk itu makanya early warning ini memang menjadi penting ya untuk kita bisa berkoordinasi lagi lebih lanjut dengan BMKG ya, sehingga kita bisa mengantisipasi ya agar hal yang terjadi bisa tidak terulang lagi. Oke, karena dalam tahun ini saja sudah 2 kali yang penyebab bulan Juni kalau tidak salah kebakaran juga ini sudah ada hasil investigasi yang kemarin. Saat ini sudah ada, tapi kami belum bisa menyampaikan. Sementara ini memang faktor alam yang menjadi penyebabnya apa Pak Ifki? Petir juga? Bukan? Salah satunya menyangkut masalah dari faktor alam tadi. Oke, petir juga. Berarti udah 2 kali kena petir gitu ya? Oke, Pak Ifki, yang kita juga ingin dapatkan jawaban adalah dampak terhadap pemukiman warga
ada temuan juga pencemaran lingkungan yang terjadi akibat kebakaran ini dan juga bagaimana warga yang panik dan harus mengungsi ke sejumlah tempat. Apakah kemudian ini juga akan menjadi hal yang akan dikaji kemudian supaya jangka panjangnya ini tidak akan terjadi hal-hal seperti ini? Ya, baik Mas Ferdi ya, terkait dengan masalah warga yang kami alihkan ke tempat yang aman, alhamdulillah ya. Jadi pada saat kami berhasil mengendalikan api ya, dan warga sebagian besar sudah meninggalkan tempat atau lokasi pengamanan ya, baik yang ada di aula kelurahan maupun yang ada di sarana ibadah ya. Dan terkait dengan dampak sendiri ya, kami langsung bergerak cepat ya. Pada hari Minggu itu sendiri tim kami sudah berkeliling ya untuk memastikan dampak yang terjadi seperti apa yang menimpa warga. Ya, kami sedang saat ini masih berproses terus menginventarisasi ya jenis maupun jumlah dari dampak tersebut. Oke, karena gini Pak Ifki, repot juga gitu ya kalau setiap terjadi kebakaran warga harus panik dan mengungsi. Artinya apa? Mungkin perlu ada duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap sendiri untuk memastikan bahwa kedepannya saat bencana-bencana ini terjadi tidak membuat warga panik, tidak harus mengungsi, tidak harus menunggu sampai apinya padam. Karena kan kalau tangki terbakar ini kan cukup lama proses pemadamannya. Ya, jadi begini Mas Ferdi, ya sebenarnya kami ya sudah melakukan pembicaraan awal ya dengan pihak pemerintah daerah, ya, waktu itu Bu Dirut bersama dengan Pak Bupati ya. Jadi itu sudah dikaji ya area yang memang diperlukan untuk sebagai buffer zone sehingga kita memiliki ruang yang aman yang bisa tidak terlalu dekat dengan masyarakat. Nah, untuk pengkajian tersebut ya sebenarnya sudah dilakukan dan saat ini memang dalam proses lebih lanjut untuk tentunya dilakukan FGD ya dengan pihak-pihak terkait seperti itu, Mas. Dilakukan apa Pak Ifki? Maaf. FGD, Oh, FGD, fokus oke. tugas pasien untuk hasil kajian tadi. Oke, artinya sudah 7 kali kebakaran kemarin ini masih terus dirampungkan. Bagaimana kemudian solusi yang paling komprehensif dan membuat semuanya aman begitu ya terhadap masyarakat dan juga dampak lingkungan. Karena air sumur katanya juga tercemar begitu, kebun-kebun juga tercemar. Ini juga akan masuk dalam kajian selanjutnya dan cukup mendesak begitu. Ya, baik. Jadi untuk jangka pendek ini tadi seperti kami sampaikan bahwa insya Allah karena kami juga memiliki pengetahuan atau dampak dari apa yang sudah terjadi. Jadi dengan masyarakat kita sudah dan dibantu oleh aparat pemerintah setempat tingkat kelurahan untuk menginventarisasi tadi dan memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan. Oke, berarti sampai hari ini masih hanya soal pendataan yang terdampak dan memberikan bantuan ya, Pak Ifki ya? Betul. Oke, artinya kemudian akan ada solusi yang lebih solutif begitu, tidak hanya sekedar memindahkan warga saat mengungsi dan memberikan bantuan, tapi mungkin agar tidak ada dampak sama sekali ke pemukiman di sekitar, begitu ya? Iya, betul. Oke, rekomendasi dari dari DPR begitu Pak Ifki, akan ada investigasi menyeluruh akan seperti apa kemudian langkah atau amunisi nanti kalau kemudian disiapkan pansus begitu atau panja untuk menyelidiki penyebab kebakaran-kebakaran yang terjadi di kilang minyak Cilacap ini? Ya, kami pada intinya ya di dalam internal kami sendiri ya Bu Dirut sudah menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan sebuah evaluasi ya, artinya ya sama ya, apakah itu investigasi dan segala macam, audit, intinya adalah bagaimana kilang-kilang Pertamina dapat lebih ditingkatkan kembali ya, supaya tadi bahwa reliability, keandalan dari kilang itu dapat lebih ditingkatkan dan tentunya tingkat keselamatan dan keamanannya juga termasuk di dalamnya. Oke, artinya siap ya Pertamina nanti kalau dipanggil DPR untuk ditanyakan soal penyebab dan apa dampak-dampak kebakaran kilang ini nanti juga akan sudah ready begitu Pak Ifki ya? Insya Allah. Oke, baik Pak Ifki, komitmen itu yang kita inginkan agar kemudian tidak ada lagi dampak yang luas begitu ya terhadap permukiman warga.
yang ada di sekitar kawasan kilang Pertamina di Cilacap. Untuk pasokan sampai hari ini aman ya, Pak? Baik, ya, untuk pasokan sebenarnya Mas Ferdi, ya, sejak kejadian itu sebenarnya kilang itu tetap beroperasi, ya. Jadi warga yang ada di Jawa Tengah, DIY maupun sebagian Jawa Barat tidak perlu khawatir, ya. Jadi pasokan juga ataupun stok, ya, mencukupi malah lebih, ya. Kita juga memiliki 7 fasilitas di DIY, fasilitas terminal BBM di DIY dan Jawa Tengah, 3 fasilitas terminal LPG di DIY Jawa Tengah, dan juga fasilitas terminal BBM di Tasikmalaya, dan juga 2 terminal BBM di Bandung Group. Jadi saya kira tidak perlu khawatir karena kami juga monitor menyangkut masalah pasokan dan stok. Juga kami juga memiliki mekanisme yang disebut RAE, rutin, terus kemudian alternatif, dan emergensi. Jadi kita sekarang fasenya adalah rutin, ya. Sementara untuk menyangkut masalah alternatif, nanti kalau memang kilang bisa disupport dari kilang yang lainnya, itu yang kita lakukan. Oke, berarti tidak ada kelangkaan Pertalite begitu ya di Jateng dan DIY, ya? Alhamdulillah sejauh ini tidak terjadi. Oke, baik, terima kasih Ifki Sukarya, Corporate Secretary PT Kilang Pertamina International sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Terima kasih Pak Ifki. Kembali, selamat sore. Selamat sore.